Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nazwa Fauzia dengan NIM 230511043 di kelas TI 23B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah basis data yang dibimbing oleh Bapak Sabar Santoso, MT. Judul dari proyek yang saya buat adalah Saku Bank Sistem Manajemen Bank. Aplikasi ini saya buat menggunakan Python dengan library Tkinter untuk tampilan antarmuka UI, serta MySQL Workbench untuk perancangan dan pengelolaan database-nya. Tujuan dari proyek ini adalah mensimulasikan sistem manajemen bank yang memiliki fitur login berdasarkan level pengguna, super admin, dan nasabah, serta pengelolaan data nasabah dan transaksi secara interaktif. Nah, sebelum masuk ke aplikasinya, hal pertama yang kita lakukan adalah membuat database-nya dulu di aplikasi MySQL Workbench dengan nama DB yaitu Bank DB. Bisa dibilang ini adalah tempat penyimpanan utama semua data yang dibutuhkan oleh aplikasi Saku Bank. Setelah itu kita buat beberapa tabel penting seperti tabel untuk menyimpan data akun login, data admin, data nasabah, data transaksi, pinjaman, dan riwayat transaksi. Tabel-tabel ini saling terhubung, jadi kalau ada data yang dihapus atau diubah, semuanya tetap rapi dan saling nyambung. Setelah tabel-tabelnya jadi, kita masukkan contoh data ke dalamnya, seperti akun admin dan nasabah. Lalu ditambahkan juga beberapa transaksi, pinjaman, dan riwayat kegiatannya. Transaksi, pinjaman, dan riwayat transaksinya. Selain itu, kita juga buat dua pengguna database, yaitu satu untuk admin dan satu untuk nasabah, yaitu ada admin bank dan nasabah bank. Yang admin bank itu passwordnya admin 123 dan nasabah bank itu passwordnya nasabah 123. Nah, admin itu punya akses penuh ke semua data, sedangkan nasabahnya hanya bisa melihat dan menambahkan data yang berkaitan dengan dirinya sendiri. Di bagian akhir ada beberapa perintah khusus untuk menampilkan ringkasan data atau biasa disebut dengan fungsi agregat. Fungsinya antara lain ada count, yaitu jumlah transaksi per jenis, dan sum, total transaksi per nasabah, min, pinjaman terkecil per tenor, ada max, saldo tertinggi per KTP, yang terakhir ada average, rata-rata bunga pinjaman per tenor. Nah, langsung aja kita run, dan sebelum di run itu kita harus menyalakan aplikasi SMPP-nya terlebih dahulu. Nah, di sini sampai modul Apache dan MySQL ini kita run sampai hijau. Lalu kita bisa langsung run saja. Nah, kalau udah sampai hijau semua seperti ini, maka kita bisa lihat outputnya ada database-nya karena kita menampilkan di sininya. Ini select all, kita bisa lihat database-nya, username-nya ada siapa saja, ada admin 1, nasabah 1, nasabah 2, dan passwordnya isi, lalu orangnya siapa. Lalu akses haknya, admin itu bisa ngapain aja. Nah, haknya kalau admin itu semua, kalau nasabah itu lihat dan tambah. Lalu di sini juga ada adminnya, siapa namanya, ada Budi Hartono sebagai jabatannya teller. Nah, di sini juga ada data-data nasabahnya, siapa aja. Lalu ini transaksi, ini pinjaman, riwayat transaksi, semuanya. Lalu kita bisa langsung ke aplikasi antarmukanya atau UI-nya. Sini saya sudah punya main.py menggunakan library Tkinter. Nanti langsung kita run saja.
di sini ada tampilan halaman login dari aplikasi Saku Bank Sistem Manajemen Bank. Nah, di sini kita bisa masukkan username-nya siapa, password-nya apa. Nanti kita bisa juga klik jika kita ingin melihat password yang sudah kita tulis, yang sudah kita ketik. Lalu role-nya siapa, admin atau nasabah. Kita langsung masukkan saja admin 1, admin 1, 2, 3. Kita lihat. Nah, ini admin 1, 2, 3. Role-nya sebagai admin yang sudah kita buat di database tadi. Kita login. Nah, di sini ada jumlahnya, nasabahnya ada 3, transaksi hari ini 3, total pinjaman aktifnya ada 7 juta, pendapatan hari ini 500.000. Dan ini tabel grafik transaksi 7 hari terakhir. Nah, di dalam dashboard admin ada beberapa menu. Nah, diantaranya ini satu-satu kita cobain. Ada kelola nasabah. Nah, di sini nasabah itu bisa menambah nasabah baru. Kita bisa nambah, bisa diedit, bisa dihapus, dan bisa di-refresh. Dan kita juga bisa mencari nasabah yang ingin kita cari. Langsung saja kita coba, misalkan Camelia Laura Sinda, alamatnya Pelabuhan, nomor KTP-nya saja, lalu nomor HP juga, dan saldo awalnya bisa 400. Lalu kita bisa klik simpan saja, nanti akan muncul notifikasi nasabah berhasil ditambahkan. Lalu kita klik OK saja, nanti akan otomatis muncul di sini. Kita juga bisa mengedit data nasabah ini. Kita bisa klik dulu data yang ingin dieditnya, lalu kita klik button edit. Misalkan di sini ganti Fauzia. Kita klik simpan perubahan. Nah, data nasabah berhasil diperbarui. Nah, di sini akan langsung berubah. Kita juga bisa menghapus data. Kita klik sama seperti tadi, lalu kita klik button hapus. Nah, apakah Anda ingin menghapus nasabah Rizky Hidayat? Kita klik yes. Nah, nasabah berhasil dihapus. Nah, nanti di sini akan hilang. Kita juga bisa mencari data nasabah ini, misalkan mencari Siti. Kita langsung klik cari aja. Nah, nanti akan muncul apa yang kita cari akan muncul di sini, Siti Maifawad. Kita refresh aja, langsung memunculkan data-data yang sebelumnya. Nah, lanjut ke bagian menu kelola transaksi. Kelola transaksi ini sama, ada bagian tambah dan hapus dan mencari. Lalu kita bisa klik refresh juga untuk menampilkan data awal. Kita bisa nambah transaksi, misal Najwa, adminnya bisa klik Budi, lalu pembayaran jumlahnya misalkan 24.000, keterangannya misalkan bayar, lalu kita klik simpan, transaksi berhasil ditambahkan, berarti itu sudah termasuk di sini, tidak akan muncul di sini. Ada tanggalnya juga, bisa dicari juga, bisa dihapus, misalkan ingin menghapus data yang ini, penarikan yang atas nama Nazal Fauziah, kita hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus transaksi penarikan sebesar 250.000? Kita bisa klik yes. Nah, nanti akan hilang di sini. Lalu lanjut ke bagian kelola pinjaman. Kelola pinjaman ini sama seperti tadi, ada tambah, ada edit, ada hapus, ada cari, dan ada refresh. Tambah pinjaman, edit, kita harus klik dulu apa yang ingin diedit datanya, hapus juga, refresh. Nah, kita langsung coba saja bagian tambah pinjaman. Misalkan Camelia Nuraziza, jumlah pinjamannya misalkan 500.000.
bunganya 2, tenor bulannya 6 bulan. Tanggal pinjamnya ini 14, sesuai tanggal hari ini. Simpan, lalu akan sukses, pinjaman berhasil ditambahkan. Oke, nanti akan muncul di sini datanya. Kita juga bisa ngedit datanya nih. Kita bisa klik dulu data yang ingin diedit, lalu klik button edit. Lalu kita ganti misalkan tenor bulannya menjadi 8. Simpan. Nah, data berhasil diperbarui jadi 8 bulan. Kita juga bisa klik hapus. Nah, pinjaman berhasil dihapus. Kita juga bisa nyari sih, cari. Nah, akan muncul. Nah, akan muncul semuanya lagi. Lalu kita lanjut ke riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini kita hanya bisa mencari data nasabah yang sudah bertransaksi. Nah, langsung kita coba saja. Misalkan Najwa. Kita cari. Nah, akan muncul data yang bernama Najwa itu akan muncul semua di sini. Lalu kita bisa klik refresh aja untuk menampilkan semua datanya. Lalu ada laporan dan statistik. Laporan dan statistik ini adalah fungsi agregat yang sudah kita buat di database tadi. Yaitu ada jumlah transaksi per jenis dan total transaksi per nasabah, pinjaman terkecil dan terbesar per tenor, dan rata-rata pinjaman per tenor. Nah, di sini juga ada manajemen admin. Untuk menambah admin, mengedit admin, menghapus admin, mereset passwordnya jika ingin direset, dan refresh. Misalkan kita tambahin dulu adminnya, akan Najwa. Lalu passwordnya Najwa 123. Nah, nama lengkapnya misalkan Najwa. Alisa. Nah, lalu ini jadi customer service. Nanti kita bisa klik simpan saja untuk menambahkan datanya. Nah, admin berhasil ditambahkan. Nanti akan muncul di sini. Kita juga bisa mengedit data si admin ini. Kita klik dulu tadi, lalu kita klik edit, kemudian bisa diedit nih jabatannya sebagai apa atau nama lengkapnya ingin dirubah. Lalu kita juga bisa menghapus datanya. Kita klik hapus. Klik. Nah, ini akan hapus. Kita juga bisa mereset password. Nah, pilih admin yang akan di-reset passwordnya. Jadi kita klik dulu data yang ingin di-reset passwordnya, baru kita klik button reset password ini. Kita juga bisa mencari data admin yang ingin kita cari. Nah, kita bisa lanjut nih ke bagian usernya. Upload dulu, apakah Anda yang ingin dapat. Kita masukkan user. Nasabah 1. Sama seperti yang database kita buat tadi, username sama passwordnya. Kita klik login. Nah, di sini ada notifikasi terbarunya, kita habis selesai, pinjaman aktifnya berapa, saldo saat ini berapa, dan transaksi 7 hari terakhir itu berapa. Ini statistik. Jadi nasabah itu hanya bisa mengupdate password jika ingin diubah atau mereset password, lalu melakukan transaksi, lalu melihat riwayat transaksi apa saja yang sudah dilakukan, dan melihat pinjaman. Nah, langsung saja kita cobain untuk Siti, misalkan namanya diganti Siti. Simpan perubahan, profil berhasil diperbarui. Klik OK. Nanti akan seperti ini. Lalu lanjut ke bagian transaksi. Transaksi ini kita bisa memproses misalkan ada penyetoran, ada penarikan, ada pembayaran. Kita bisa
misalkan penarikannya. Penarikannya misalkan 500.000. Keterangannya tarik tunai. Untuk proses transaksinya saldo saat ininya kan 2.500.000 ya. Nanti akan transaksi penarikan sebesar 500.000 berhasil diproses. Nanti di sini otomatis berkurang 2 juta jadinya. Yang tadinya 2.500.000. Nah, di sini ada riwayat transaksinya nih. Kita bisa filter transaksi yang kita ingin lihat tuh apa aja. Misalkan penyetoran. Atau ini aja nih. Penarikan yang sudah kita lakukan tadi dari tanggal 12 sampai tanggal 14 ini. Kita terapkan filternya. Nah, nanti akan muncul filter dari tanggal 12 sampai 14 ini. Lalu jenis transaksinya itu penarikan nanti akan muncul. Nah, kita bisa reset filternya aja untuk menampilkan semua riwayat transaksi yang telah kita lakukan. Lalu lanjut ke bagian pinjaman. Pinjaman itu hanya bisa melihat nih pinjaman aktifnya berapa, jumlah pinjaman, dan total pengembaliannya. Lalu ada statusnya, aktif atau tidak. Sudah. Nah, misalkan kita belum mempunyai akun dari aplikasi Saku Bank ini. Nanti kita bisa buat akun baru nih. Misalkan kita buat username-nya Najwa 18. Lalu password-nya Najwa 123. Lalu konfirmasi password-nya sebagai nasabah misal. Lalu klik daftar. Nah, sukses, akun berhasil dibuat, silakan login. Nah, kita bisa langsung login saja yang tadi kita buat username-nya Najwa 18. Nah, passwordnya Najwa 123. Nah, klik role-nya kan tadi sebagai nasabah, berarti kita klik sebagai nasabah role-nya. Kita login. Nah, akan muncul seperti ini. Karena kita baru buat akun ya, jadi saldonya itu masih kosong, pinjaman masih kosong, transaksi juga masih kosong. Hanya ada ini saja. Ini juga bisa diedit nih. Misalkan Jalan Rosella, nomor KTP-nya 32 saja ya. Lalu nomor HP simpan perubahan. Lalu klik OK. Nah, begini. Ini transaksi. Kita belum bisa melakukan transaksi ya, karena saldonya masih 0. Lalu pinjaman. Ya. Demikianlah presentasi tugas akhir saya yang berjudul Saku Bank Sistem Manajemen Bank. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran nyata tentang implementasi konsep basis data dalam sebuah aplikasi. Terima kasih kepada Bapak Sabar Santoso, MT, atas bimbingannya, serta terima kasih juga atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman semua. Jika ada pertanyaan atau masukan, saya dengan senang hati akan menerima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.